lebih mungkin memilih aktivitas untuk yang sifatnya hura-hura. Pada dasarnya sesuatu yang mubah boleh saja asal jangan berlebih-lebihan. Tapi sebagian kita mungkin lebih mengisi dengan majelis ilmu, ini patut kita syukuri. Dan kajian kita kali ini adalah terkait dengan fikih usrah, yaitu fikih keluarga, terkait bagaimana peran kita mewujudkan rumah tangga surga, baiti jannati. Kenapa ini penting kita pahami? Sebab sejatinya salah satu fenomena yang kita bisa latar belakangi di akhir-akhir ini, yaitu berkuasanya setan di masyarakat sekitar kita. Kenapa saya bilang setan berkuasa? Sebab indikasinya kita lihat dari rusaknya rumah tangga. Kalau kita lihat data dari Dirjen Kementerian Binmas Islam Kementerian Agama, kita mendapati fakta bahwa tren angka perceraian setiap tahun meningkat. Mulai dari tahun 2008 angka perceraian 200.000, tahun 2009 menjadi 250.000 sampai meningkat jadi 300.000. Bahkan tahun 2014 angka perceraian itu 324.000 pasangan bercerai. Ini data dari Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau melihat tren perceraian, maka kita bisa melihat bahwa di balik perceraian itu tentu ada kepentingan syaitan. Kenapa saya bilang? Karena menurut Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, prestasi terbesar setan yang diakui adalah menceraikan atau merusak rumah tangga. Hal ini berdasarkan hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan iblis mengumpulkan setan di atas para pasukannya di atas singgasananya di atas air. Kemudian masing-masing pasukannya diminta untuk menceritakan amalan terbaiknya. Berkatalah pasukannya yang satu, setan mengatakan, "Wahai iblis, saya telah membuat pertengkaran antar tetangga. Masing-masing ribut, saling bertengkar, memperebutkan masalah ini dan ini. Sampai akhirnya mereka pun musuhan, tidak mau bertemu bersama." Maka iblis mengatakan kepada pasukannya, "Ma sana'ta syai'an." Itu mah belum seberapa. Enggak seberapa, baru itu dianggap iblis biasa saja. Ada lagi pasukannya bilang, "Saya telah membuat kakak adik bermusuhan. Mereka saling ribut, saling tidak bertegur sapa." Iblis juga mengatakan, "Ma sana'ta syai'an." Enggak seberapa, itu mah kecil. Begitu ada salah satu pasukannya yang menguraikan amalannya. Dia mengatakan bahwa saya telah membuat suami istri bertengkar, suami menceraikan istrinya, istri menggugat cerai suaminya, mereka tidak mau rujuk, akhirnya mereka berpisah, anak-anaknya pulang, nggak mau pulang, keluar dari rumahnya. Maka iblis memuji dengan mengatakan, "Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta." 3 kali dipuji, maka disebutkan kamu luar biasa, hebat banget, dahsyat. Kalimat iblis ini oleh Ibnu Taimiyah menjadi sebuah rujukan betapa kepentingan iblis dalam rusaknya rumah tangga. Sampai disebutkan prestasi terbesar iblis atau setan adalah merusak rumah tangga. Sehingga kalau melihat tren perceraian saat ini, kita bisa berasumsi bahwa rumah tangga saat ini menunjukkan begitu kuasanya iblis terhadap masyarakat kita. Sampai rumah tangga sedemikian rapuhnya. Dulu awal-awal nikah mereka setiap ditanya, "Apa tujuan kalian berumah tangga?" Wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Semua sama, tapi perceraian terjadi juga. Kalau kita lihat fakta ini, maka kita bisa melihat bahwa salah satu yang dikabulkan oleh iblis, begitu banyak kita yang akhirnya berumah tangga memang sekedarnya saja. Salah satunya rencana setan adalah membuat orang rumah tangga dijalankan main-main. Salah satunya dengan cara apa? Mereka tidak membekali diri dengan ilmu. Padahal ilmulah yang membuat bagaimana kita bisa menjalani rumah tangga dengan benar. Sebab kalau niat menikah itu ibadah, maka ibadah yang paling waktunya paling panjang adalah pernikahan. Sayangnya di sekitar kita pernikahan ini tidak dibekali dengan ilmu. Umar bin Khattab pernah memberi tausiah atau nasihat kepada seorang anak muda yang ingin menikah. Apa kata Umar? "Tafaqahu qabla an tasudu." Hei anak muda, pelajarilah ilmunya sebelum kamu memimpin rumah tangga. Artinya apa? Artinya Umar memberitahu bahwa kamu jangan sampai menjadi rumah tangga main-main doang, sehingga terjadi kerusakan. Dampaknya adalah dari kerusakan itu muncullah anak-anak yang rusak.
Nah, rumah tangga yang rusak ini kalau kita pelajari karena kita tidak mampu membangun suasana rumah tangga surgawi atau yang kita kenal dengan baiti jannati. Dampaknya adalah ciri dari rumah tangga yang surgawi, rumah tangga yang dicabut surgawinya adalah ketika masing-masing tidak merasa betah. Ketika kita mengatakan apa tujuan rumah tangga, as-sakinah. Pak, apa ciri sakinah? Ini banyak kita tidak tahu. Sakinah asal katanya dia kata sakanun. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanun, surat An-Nahl ayat 80. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakanun, sebagai tempat tinggal. Sebagian ulama mengartikan sakinah asal katanya dia kata sakanun, tempat tinggal. Dengan kata lain, keluarga sakinah adalah keluarga yang orang betah berada di tempat tinggal. Orientasinya selalu ingin pulang. Makanya kalau kita selalu betah berada di rumah, ya, gak mau keluar, itu tanda sakinah. Kalau di kantor selalu melirik jam dinding pengen pulang, itu tanda masih sakinah. Ya, jadi selalu mengatakan ini jam rusak kayaknya. Dari tadi jam 1 kapan jam 5? Wah, ini kayaknya nih ada yang ngerjain nih. Ini sakinah. Ditawarin sama bos untuk keluar kota, dia selalu berpikir kok bisa jalan saya. Atau kalau ditugaskan keluar kota, biaya paling bengkak adalah pulsa, selalu terhubung ke rumah. Ditawarin makan malam, kalau nggak penting-penting amat, dia bilang boleh nggak bos dibungkus aja, saya pengen di rumah. Ini tanda keluarga sakinah. Bahkan kita husnuzon, kalau ada teman kita terlambat datang kantor, itu mungkin karena masih sakinah. Jadi baru berangkat 3 langkah, belum cium kening istri, karena pengen nempel sama istri. Baru 5 langkah, ya Allah lupa tadi, belum salaman, belum ini. Selalu ada alasan untuk pulang. Maka sakinah adalah magnet, sebab surga adalah sejatinya magnet yang buat orang merindukan untuk pulang. Ketika orang tidak merindukan rumah, maka inilah petaka rumah tangga. Ya, dari ini kita bisa menyimpulkan sejatinya tontoy tidak sakinah. Ya, karena 3 kali lebaran nggak pulang-pulang ya. Ikhwatal iman, dampak dari keluarga yang sakinah, penghuninya tidak betah, maka kita lihat mereka betah di luar. Suami betah lebur. Awal perselingkuhan, mulai akhirnya ikut-ikut teman yang rusak. Istri juga gitu, lebih senang nongkrong di luar. Ya, lebih senang banyak di mall, katanya membangun rumah tangga. Kalau di mall namanya membangun mall tangga. Ya, ini beda. Banyak ibu-ibu yang jarang ada di rumah. Begitu suaminya pulang ternyata nggak didapati. Bayangkan kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah ketika pulang dia merasakan kedinginan, takut karena habis saja mendapatkan wahyu yang aneh. Dia belum pernah mendapatkan wahyu seperti itu. Dia mendapatkan wahyu dari Jibril. Dia kedinginan. Maka ketika pulang dia mengatakan zamiluni, selimuti aku. Di situlah dia mendapatkan Khadijah standby di rumahnya. Maka langsung dipeluk, diselimutin. Kalau fenomena sekarang banyak istri yang suaminya pulang gak ada di rumah, selimuti aku loh. Ini gak ada istrinya. Ya udah pembantu selimuti aku. Inilah awal kerusakan. Makanya ibu-ibu baik yang bekerja, saya ingin bilang tidak salah bekerja. Tapi kalau bekerja pastikan ibu lebih dulu sampai di rumah. Sebab satu hal yang membuat suami atau terjadinya petaka ketika suami pulang tidak ada istrinya. Makanya kalau udah jelas sama-sama kerja, telepon suami, mas kayak aku kejebak macet telah, kamu puter-puter dulu dong di Senayan. Nanti pulang aja kalau udah sampai rumah, atau mendingan jemput aku. Sebab salah satu hal yang saya selalu ajarkan kepada ibu rumah tangga atau ibu-ibu bekerja, pastikan suami pulang kita sudah siap menyambutnya. Ini yang membuat magnet rumah tangga menjadi sakinah. Anak kita lihat betah berada di rumah, akhir pekan ada di rumah, bercanda bergurau. Ketika rumah tak lagi dirindukan, inilah petaka pertama pengasuhan. Saya waktu nongkrong nemenin beberapa ABG di time zone, karena saya kerjanya konselor anak remaja. Ada satu anak ABG sekarang lagi ngehits di time zone itu permainan main-main. Main-main itu permainan sejenis touchscreen, menyentuh layar, memainkan beat musik. Ya, biar mereka nggak kapalan, mereka pakai sarung tangan. Ya, saya nggak tahu, saya biasanya di Margo City di Depok main sama mereka. Saya dari jam 2 siang dapati ada satu anak perempuan non muslim kebetulan. Ya, dan dandannya ada Jepang. Ya, dia setia banget sama cowoknya lagi kompetisi kalau kecapean dilapin. Ya Allah, saya aja lagi butuh amat. Ya Allah, cowoknya kelaparan diambil makanan dibawain begitu. Awal mula saya gak ada masalah, tapi
ketika udah jam 10 malam nih cewek standby, teman-teman ada pada pulang di sendirian, jam 11 masih standby, setengah 12, ya Allah. Akhirnya apa? Mari saya tanya kenapa mau belum pulang? Males Om. Ya, ntar aja pulang jam 2. Jam 2 pagi? Iya. Emang di rumah nggak ada yang nungguin? Ada mama males. Tadi mama nanya, tadi sama siapa? Kenapa mama telepon nggak diangkat? Mama WhatsApp cuman diri doang, sakit tau kan gitu ya. Ini anak-anak males. Kenapa? Rumahnya besar, rumahnya gedung, tapi tidak membuat anak pengen pulang. Ya, karena di dalamnya dia tidak mendapatkan. Sekarang kita dapati anak-anak yang tidak mendapatkan rumah seperti taman bermain. Rumah sekarang layaknya markas militer. Ya, padahal rumah surgawi intinya taman bermain. Rumah sekarang tuh kayak markas militer. Baru nyampe rumah, siapa yang nyuruh nonton TV? Siapa yang nonton TV? Matiin. Sekarang jatuh baca Quran. Ya Allah, itu tuh lampu siapa yang nyalain? Lampu siapa yang nyalain? Mama kan udah bilang lampu itu matiin kalau habis dan WC. Megang gadget. Aturan. Ujung-ujungnya, siapa tuh makan Indomie? Udah mama bilang Indomie itu berbahaya di artikelnya. Baru makan es krim. Ini ibu-ibu, ya. Inilah markas militer yang mereka rasakan. Makanya surga itu adalah seperti taman. Makanya disebut adalah rawdah, ya al-jannah kebun. Tetapi kita tidak mendapatkan indah rumah. Anak agar betah nongkrong berlama-lama di Sevel, anak betah nongkrong berlama-lama di Bintaro Plaza, anak betah nongkrong berlama-lama di tempat-tempat penampungan anak. Ibu-ibu dan bapak-bapak Allah, karena itu mutlak. Kalau ingin menyelamatkan generasi, maka kita harus membuat supaya rumah tangga seperti surga. Bagaimana membuat rumah tangga surga? Saya percepat ya. Ini slide-nya panjang sekali. Rumah tangga surga atau Baitul Jannati adalah rumah yang anggotanya mencerminkan aktivitas penghuni surga. Kita menginginkan rumah tangga surgawi, maka kita harus mengenal betul sejatinya penghuni surga itu ngapain aja. Sebab begitu banyak orang yang menginginkan rumah tangga surga tapi perilakunya perilaku penduduk neraka. Kalau ingin membuat orang betah, pastikan bahwa suasana rumah seperti surga. Kita akan mendapatkan surga sebelum surga, yaitu surga di dunia, di mana orang akan betah berlama-lama di dalamnya. Agar kita bisa menjadikan rumah tangga kita rumah tangga surga, maka penting kita menceklis 15 ciri yang akan saya sampaikan di sini. Ini 15 ciri rumah tangga surga yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah menyebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri penduduk surga. Allah sebutkan itu dan kita praktekkan di dalam rumah tangga kita. Jika ini tidak ada, maka hilanglah suasana surgawi. Apa saja? Yang pertama, Allah sebutkan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan salam dan rasa aman. Makna salam di sini jelaskan surat Maryam ayat 62, la yasmauna fiha lagwan illa qilan salama. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf jika salam tidak khusyuk diucapkan, main-main, ngucapin salam berantakan. Ya, Assalamualaikum, gak ada makna, kum salam. Ucapan salam ketika tidak dimaknai dengan benar, khusyuk ini tanda dicabut suasana surga. Maka bilang sama istri atau suami kita, katakan, kamu kalau marah pun ucapan salam gak boleh dimain-mainin. Ini doa loh. Ini suasana surga kita. Bilang juga sama anak kita, jangan masuk rumah langsung Assalamualaikum, gak ada makna. Assalamualaikum. Ini yang mana yang benar. Kalau terburu-buru hati-hati, maknanya malah bisa mencelakakan. Ada yang baca doa, mengucap salam kepada pasangannya, Assalamualaikum, saking buru-burunya. Assalamualaikum artinya racun bagi kamu, atau ini doa untuk mencelakakan orang lain, kecelakaan bagi kamu. Assalamualaikum. Doa ini pernah diucapkan Yahudi kepada baginda Rasulullah. Dia memplesetkan salam orang mukmin dengan mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad. Kecelakaan bagi kami Muhammad. Aisyah kupingnya ini radarnya bagus. Dia tahu ini bukan assalam, asal
maka dibalas oleh Aisyah, waalaikum la'natullah, bagimu laknat Allah. Kenapa? Karena Aisyah tahu ini ucapan mencelakakan. Ibu dan bapak, ketika kita mengucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum tanpa sadar, maka bisa jadi tahu pulang suami sakit perut, ya, atau mengalami kecelakaan. Hati-hati. Makanya selalu biasakan mengangkat handphone dari pasangan, ya, assalamualaikum, jelas assalamualaikum. Bahkan lebih lengkap, lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri paling komen ceramah mas, gitu ya, biasanya lengkap amat. Ini yang pertama. Ciri kedua adalah tidak ada kezaliman. Bi'amini, di dalam surga itu aman. La yuzlamun, tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang dizolimi. Ingat, surga tempat yang paling aman. Di surga gak ada yang dibegal. Ntar kita kalau jalan-jalan di surga gak ada tuh yang dibegal, gak ada yang dirampas, gak ada yang dicok, gak ada yang dipalak. Di surga gak ada yang ditampar, gak ada yang ditonjok, gak ada yang jedotin kepalanya ke tembok, gak ada. Surga ada tempat membuat orang tuh merasa aman sekali. Dia memasuki dinding ruang-ruang di surga dengan keadaan yang gembira. Tidak ada satupun merasa takut, kekhawatiran akan merasakan begini. Ya, kalaupun mereka jatuh, dia nggak akan kepleset itu langsung benjol. Karena disebutkan bagaimana tanahnya surga itu empuk sekali, membel. Ya, ini jelaskan dalam kitab Al-Ilmul Akhir karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi kalau kita pelajari, memang surga aman sekali, tidak ada kezaliman. Maka kalau di dalam rumah tangga sudah mulai ada kekerasan fisik atau verbal, mulai saling memarahi, kadang menampar, ya, memukul, mencubit, ya, walaupun bercanda tapi anak masuk UGD, ya, karena nyubitnya pakai tang, wajar. Ya. Kalau sudah begini, sudah mulai melakukan hal-hal yang dirasa menzolimi, menyakiti, maka ketahuilah Allah telah mencabut suasana surga. Allah telah mencabut suasana surga. Pastikan di dalam rumah tangga kita tidak ada kekerasan. Ya, kesalahan apapun disikapi dengan cara yang bijaksana. Rasulullah semarah-marahnya dengan istrinya tidak melakukan sesuatu yang menyakitinya. Rasulullah hanya melakukan hajar, ya, yaitu mencuekin saja. Namun tidak sampai Rasulullah atau kepada anak cubit, tidak. Inilah suasana surga. Ibu-ibu, ya, yang out of control, ya, ketika marah, ketahuilah sejatinya itu dihembuskan oleh syaitan untuk merusak suasana surgawi dalam rumah. Maka bersekala istighfar, peluk anak sambil minta maaf, ibu tidak ingin melakukan ini, ya, karena ini bukan suasana surga. Yang memiliki dendam, hati mereka bersih sekali, tidak ada sakit hati kepada setiap orang. Maka kalau kita nanti masuk surga, insya Allah, amin, maka nggak ada yang namanya ketemu mantan kita sempat mikir, loh kok bisa masuk surga? Nggak mungkin, ini Allah salah hisab nih. Mendingan gue di neraka aja. Oh, gak ketemu mantan, nggak mungkin. Ketemu mantan asik-asik aja. Masuk surga juga, ya. Ternyata dulu pernah nyakitin gue, diampunin juga Allah. Biasa aja. Ketemu bos yang pernah PHK kita, nggak ada keluar kalimat, loh kok bos? Nah, ini salah hisab. Tidak. Hati kita bersih sekali, betul-betul bersih, lapang. Dada ini tidak nyesak. Ketika kita mau setia penghuni surga, tidak ada satupun kita menduga Allah salah hisab. Allah telah menghisab dengan seadil-adilnya. Hati kita bersih. Makanya kalau di dunia biasa ngomongnya keki, dendam, iri, itu di dunia. Nah, itu di surga tidak. Maka di surga bebas perasaannya, tidak ada negatif dari sisi perasaan, tidak punya negatif feeling, ada positif feeling. Kalau di surga begitu, bawalah ini ke dalam rumah tangga kita. Ingat, penduduk surga tak ada dendam, maka rumah tangga surga tak ada dendam. Kenapa ada dendam di dalam rumah tangga? Sebab kebiasaan kita yang menyimpan masalah. Khususnya ibu-ibu yang kalau ada masalah berpikirnya adalah alah, lupain aja dah, bawa tidur ntar juga hilang.
Ini, nah udah bawa tidur, ntar juga hilang. Kita terbiasa kalau ada masalah lupain aja, ntar juga hilang dengan sendiri. Gak bisa. Masalah yang kita abaikan, kita lupakan, akan masuk ke dalam emosi kita, ke dalam kantong jiwa kita, akan menumpuk, bukan hilang. Dia seperti naruh benda di sini, akan ada terus. Lama-lama masuk masalah baru, numpuk lagi. Masuk masalah baru, kantong jiwanya nggak muat. Lama-lama jeger. 5 tahun nikah hanya masalah sepele, tiba-tiba aku nggak tahan lagi mas, kita cerai. Aku udah nggak tahan lagi, cerai. Masalahnya padahal sepele, karena dia menyimpan dendam bertahun-tahun. Makanya saya pernah ya menangani kasus seorang ibu menggugat cerai suaminya gara-gara gak dibeli martabak telur. Simpel menurut kita, tapi menurut dia no, ini gak sesimpel itu Ustaz. Pagi itu saya tahu suami saya pernah mewhatsappan dengan seorang perempuan, bebeman. Saya tahu ini kayaknya ada affair, makanya dia kerja di pabrik. Jam 9 saya telepon, biasa udah pulang. Mas di mana? Ini jalan pulang, dikit lagi, ini lagi naik motor. Ya udah aku tunggu ya. Iya deh, udah nggak usah telepon mulu, aku insya Allah pulang. Kamu mau martabak telur nggak kesukaan kamu? Ya di pinggir jalan itu. Oh iya deh mas, ya, aku beliin ya. Iya, ya udah tunggu aja di rumah. Jam 9:30 harusnya udah sampai rumah, karena perjalanan dari pabriknya ke rumahnya cuma setengah jam pakai motor. Ditelepon jam 9:30, di mana mas? Bentar lagi. Ntar udah nggak usah nelfon deh, dikit lagi. Ternyata udah jam 10 nggak datang juga. Panik lah si istri, ditelepon nggak diangkat. Antara cemas dan gondok juga. 10:30 diteleponnya mati. Jam 11 mas, mati. Istrinya kesel banget, gondok. Jam 11:30, bahkan jam 12 barulah suaminya pulang tanpa merasa bersalah, masukin motornya ke dalam teras rumah, kemudian masuk cuman assalamualaikum, salam sebentar, masuk kamar, tidak kasih penjelasan, langsung tidur ngorok. Langsung si istri kesel, dibangunin, bangun, mas martabak telurnya mana? Si istri nangis, martabak telurnya mana? Si suami dengan tempe, mana kamu ada gaji tuh, jam berapa tuh, mana ada yang buka? Gak ada. Kamu ada aja jam segitu baru tuh. Langsung si istri bilang, mas ini udah kesekian kalinya kamu bohongin aku nih. Kamu banyak banget janji. Ingat gak kemarin janji ngomong apa? Ingat gak seminggu yang lalu ngomong apa? Ingat gak 2 minggu yang lalu? Ingat gak sebulan yang lalu? Ingat gak awal kita nikah? Ya, para suami harus tahu wanita itu ahli sejarah. Ingat banget gitu, padahal kita udah lupa. Kita emangnya iya memang ahli sejarah. Makanya detail banget perempuan itu. Ya, makanya di mata pelajaran sejarah, ekonomi, perempuan bagus gitu insya Allah ya. Buat suami matematika, bisa perhitungan soalnya gitu ya. Tapi, wanita ahli sejarah, ingat mas, kamu tuh ya, kamu tuh nggak bisa diginiin lagi, kamu begini, udahlah kita cerai. Ternyata bukan karena martabak telurnya, gerobak di belakangnya ini yang bikin cerai. Banyak sekali kasus sebelumnya. Maka perhatikan, kalau kita membiarkan masalah berlarut-larut, jangan merasa GR dalam mengatakan sebentar dia hilang. Segera selesaikan. Jika tidak, menumpuk malah jadi penyakit dalam hati. Segera selesaikan. Jika tidak, bantulah dengan minta bantuan dari pihak yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang keempat, penduduk surga dijelaskan akrab dan suka bercakap-cakap, ikhwanan ala suri mutaqabili. Mereka rasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan dan selipan-lipan. Kebiasaan penduduk surga duduk berhadapan-hadapan. Bahkan dalam surat As-Saffat 50 dijelaskan, faqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Penduduk surga suka duduk berhadapan-hadapan dan ngobrol. Sebagian mereka menghadap kepada yang lain sambil bercakap. Ini tradisi yang harus kita jaga terus di dalam rumah tangga surgawi. Di mana salah satunya jangan sampai pulang langsung tidur. Biasakan 20 menit ngobrol berhadap-hadapan. Ketika ini tidak terjadi, maka suasana surga perlahan-lahan hilang. Kenapa harus ngobrol? Karena inilah sunnah menjalankan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah pun mengamalkan bagaimana ciri penduduk surga ini. Dan kitab Adabul Mufrad jelaskan ada sebuah hadis yang panjang. Rasulullah setiap malam selalu meluangkan waktu untuk mendengar cerita atau kisah dari istri-istrinya. Bahkan jelaskan suatu hari Aisyah bertemu dengan 11 wanita yang ditemuinya tadi pagi. Maka malam itu Rasul dia ceritakan 11 yang kepada Rasul.
Bayangkan Pak, wanita satu aja cerita udah lama, ini 11. Dan Rasulullah mendengarkan dengan saksama, terbukti kesimpulannya bagus. Oh sekarang bapak-bapak dengerin di awal doang, tahu? Master mereka dengerin ngomong apa itu kan? Kamu mau beli handphone terbaru? Bukan. Rasulullah mendengarkan, menyimak. Ya, maka salah satu kemampuan dasar dalam rumah tangga yaitu menyimak curhat. Ketika tidak difasilitasi oleh suami, wanita mencari pasangan atau orang lain. Inilah awal-awal mula dari itu perselingkuhan. Dari curhat tadi ke syurhon. Ya, kenapa? Karena tidak difasilitasi oleh suami. Maka biasakan malam ngobrol, khususnya bagi ibu-ibu. Ingat, ibu-ibu ini kebutuhan dasar bicaranya tinggi. Wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Makanya kalau nggak keluar hati-hati, wanita ini sakit. Ingat, wanita tuh kalau ngomongnya udah sepatah itu tanda sakit. Dia udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC. Nanya mulu. Nah ini tanda lagi sakit. Wanita kalau ditanya satu jawabannya 1000 itu tanda lagi happy. Udah makan belum? Udah. Ketika aku mau beli ayam goreng, tengah jalan aku merah ketemu Bu Juju nawarin Pak, buat pakai pacar harga murah 100.000 dapat 5. Lumayan ke rumahnya, rumahnya ternyata dia agen asuransi juga, ditawarin lah aku asuransi. Bayangin dari ayam goreng ujung-ujungnya ke asuransi. Jika nemu wanita model kayak gini, happy dia. Memang harus difasilitasi. Ketika tidak fasilitasi, bahasa tubuhnya nggak enak, nggak nyaman, ya. Bahkan lebih parahnya lagi, dia tidak mau menatap wajah suami. Ingat nih rumusnya buat para suami. Ketika tidur sudah berbalas punggung, mata tak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Jadi kalau ada ibu-ibu yang memandang wajah suaminya jangan GR, istri gue solehah bodul basor, menundukkan pandangan. Ini bukan menundukkan pandangan. Bahasa Betawinya adalah sama suami yang kayak gini, apa yang mau dipandang? Sebab udah kesal bertahun-tahun. Ini harus kita pahami, ya. Makanya saya pernah ya melakukan tes ya kepada para pasangan. Ya, ada seorang bapak-bapak tiba-tiba datang ke depan saya, ujuk-ujuk, "Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf Ustadz, tolong saya." Ya, kenapa sih Pak? Ini Ustadz, umur bapak ini 65 tahun. Ya, punya istri umur 50 tahun, istri kedua. Ya, istri pertama kata udah cerai. Ya, bapak ini bilang, ya, suaminya istrinya nggak pernah mau melayani kebutuhan biologisnya dia. Setiap ditanya, dia bingung, nggak tahu alasannya, pokoknya nggak mau aja. Akhirnya saya bilang, panggil deh istri bapak, tanya. Saya tanya istrinya, Bu, suami ibu orangnya gimana? Baik Ustaz, orangnya romantis, nggak pelit, pokoknya care deh sama keluarga. Si suami disebut kebaikannya malah protes. Nah kalau gitu, kenapa sih Mak kamu nggak pernah mau setiap aku ajak berhubungan? Langsung si istri bilang, Pak kita ini udah tua Pak, pikirin akhirat ya, jangan mulu akhirat pikirin. Si suami langsung bilang, tapi aku masih bergairah. Kemudian saya langsung aja mengatakan, gini deh Pak, Bapak dan Ibu kursinya diputar, saling berhadapan-hadapan, saling memandang ya. Suami langsung praktekin ya, mantap sekaligus nafsu kan gitu. Si istri waktu dipandang langsung, apa sih kayak anak ABG aja. Pandang nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Karena perlu dihapus namanya, nggak mau. Akhirnya apa? Ketika akhirnya saya suruh Bu 30 detik, nggak mau kayak apa? Saya suruh suaminya, akhirnya keluar sebentar, saya tanya. Dia bilang, sumpah Ustaz. Dia bilang, berapa lama nanggung kecewa sama suami? Dia bilang, sumpah Ustaz nggak ada. Dia berani bersumpah demi Allah kan. Akhirnya saya kesal, saya gebrak dia, baru udah bilang, Bu mau masalah ibu selesai atau ibu tanggung kecewa seumur hidup? Bodoh amat ya, saya nggak urus lagi. Barulah dia cerita kalau ternyata dia keluarin BBM dari saku dia, dari tasnya dia liatin capturean tentang dialog suaminya sama mantan istrinya, dicurigai sudah balik ke istri yang pertama, sudah 2 tahun lamanya. Jadi jangan sepelekan ya. Makanya kenapa habis ini itu sering-sering ya setiap malam itu saling memandang ya saling memandang wajah pasangan. Ya kalau nunduk jangan disepelekan. Ya jangan disepelekan. Ya bagi yang punya pasangan. Ya, kalau yang jomblo ya mandang tiang aja. Bisa mandang apa lagi ya. Oke. Yang kelima, ciri penduduk surga la yasmauna fiha laqwan wala kadzdzaba.
Mereka tidak mendengar perkataan sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Ingat, di surga nggak ada yang tukang bohong. Surga nggak ada yang menyembunyikan kebenaran. Surga perkataannya jujur semua. Penghuni surga omongannya jujur. Mereka tidak memanipulasi fakta. Adanya begitu ya adanya begitu. Ini kebiasaan penduduk surga. Mereka nggak ada sekalipun kalimat dusta. Maka salah satu ciri rumah tangga yang dicabut suasana surgawi, mulai sering bohong, ya, mulai saling mengatakan hal-hal yang sifatnya palsu, ya, demi menyenangkan hati pasangan. Pada dasarnya kejujuran itulah yang membawa suasana surgawi. Pertanyaannya, kenapa orang suka berbohong? Kenapa rumah tangga itu sering pada bohong? Salah satunya, kita seringkali memandang pasangan atau anggota keluarga yang lain seperti malaikat, harus sempurna. Makanya kita nggak mentoleransi kalau ada kesalahan. Sikap perfeksionis dari pasangan kepada pasangannya, maka membuat salah satu pasangannya cenderung mudah berbohong karena nggak ingin mengecewakan. Akhirnya ketika dia jujur, istrinya kesel. Sikap yang salah di saat anak atau pasangan berusaha jujur membuat dia senang mempertahankan kebohongan. Misalnya si suami udah janji mau makan malam sama dia, ternyata dibuat sebelum ke kantor ditawarin temennya makan, gak enak, perutnya udah kenyang. Tiba-tiba ketika diajak makan oleh istrinya, tiba-tiba gak berselera. Dan ketika dia jujur, maaf ya dek, sebenarnya tadi itu aku sempat makan dulu sama temanku. Sikap istri bilang, Tuhan, kamu gak mengerti aku kan kita udah. Apa kata suami? Tau itu bohong aja, ngapain gue jujur? Ini bahaya. Sikap kita yang tidak mengapresiasi kejujuran, walaupun itu salah, tapi jangan sampai buat orang sama seperti anak yang dia taunya bapaknya pengennya ABS, asal bapak senang, asal ibu senang, AIS. Kenapa? Karena dia terbiasa, tidak ditoleransi. Ketika anaknya sudah diwanti-wanti, jangan sampai misalnya nonton sinetron yang begini-begini, tiba-tiba dia nonton sama temannya, tiba-tiba bilang, pokoknya awas lah nonton sinetron lagi. Habis itu dia bilang, jangan bilang. Akhirnya dia menampakkan sosok malaikat. Ini bahaya. Nah, kita tahu kita dapat kabar jegir, tahu dia ditangkap Kapolsek, tahu kena kasus ini. Makanya belajarlah dari Rasulullah SAW, ya, dijelaskan oleh Imam Tabrani dan kitab Mu'jam Kabir, bagaimana Rasulullah itu senantiasa mengapresiasi kejujuran. Di mana Rasulullah menceritakan kisah tentang Khawat bin Jubair, seorang ABG yang suatu hari ikut rombongan Rasulullah. ABG ini ikut rombongan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajaknya ke suatu tempat, ya, suatu ekspedisi. Suatu hari ternyata didapati bahwa mereka membuat tenda menginap. Begitu pagi datang, keluar dari tendanya, si Khawat ini mendengar suara di luar beberapa akhwat. Maka Khawat langsung keluar. Ada akhwat. Lalu BG-nya keluar, dia lakukan modus, ya. Dia pakai pakaian yang bagus, sengaja deketin beberapa muslimah tadi. TP, tebar pesona. Dia deketin akhwat tadi. Akhwat tadi di sini ngapain sih orang? Ngapain sih orang? Dia pengen sengaja deketin. Rasulullah ternyata melihat aksinya ini di belakang, jauh. Maka Rasulullah menegur di belakang, ya Khawat, ma fa'alta hunaka ya Khawat. Khawat, kamu melakukan apa di sana? Itu kan tempatnya Akhwat. Maka Khawat panik, ketahuan modusnya. Maka dia lantas berbohong dengan mengatakan, ya Rasulullah, maaf Rasulullah, onta saya hilang. Makanya saya cari di sini kali aja ketemu. Rasulullah nggak bego-bego amat, onta segede itu ada di barisan Akhwat. Nggak mungkin juga. Tapi disinilah menarik, Rasulullah nggak langsung bilang, aneh Nabi ya, dosa lo bohong, hidungnya mancung. Nggak begitu. Rasulullah nggak mengatakan gitu karena tahu menjaga adabnya dan menjaga kemuliaan dia juga, jangan sampai dibikin malu di depan khalayak umum. Ingat para bapak dan ibu, anak itu nggak boleh dipermalukan di hadapan teman-temannya, walaupun niatnya baik. Malah membuat dia sakit hati. Misalnya dia bilang, salam bilang, tau nggak nih, tadi nih teman kamu nih ngompol pada anak sendiri. Bikin malu nggak boleh. Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah bilang, padahal Rasulullah tahu dia bohong. Rasulullah cuma bilang, oh gitu. Ya udah, kalau gitu Khawat cari ontanya sampai dapat ya, jangan sampai hilang mahal. Akhirnya Khawat bilang, iya Rasulullah. Akhirnya dia meninggalkan dengan rasa malu. Tapi Rasulullah ingin memberi pelajaran. Apa masalahnya selesai? Tidak.
Akhirnya mereka pulang. Pada saat berjalan kaki menuju kota Madinah, Rasulullah menepuk pundak Ehwat. Ya Rasulullah, ontanya udah ketemu belum? Aduh, belum Rasulullah, cari jangan sampai hilang. Aha, iya Rasulullah, udah. Akhirnya sampai kota Madinah, ditepuk lagi pas udah mau sholat. Ehwat, ya Rasulullah, ontanya udah ketemu? Aduh, belum Rasul. Udah cari, mahal, jangan sampai hilang. Iya Rasul, gitu ya. Wah mikir, aduh ditanya onta mulu, padahal ontanya gak ada yang hilang kan. Ternyata Rasul tahu, karena dibilang ontanya hilang, dikejar terus tuh. Begitu sholat maghrib, habis sholat berjamaah, Khawat mikir, ya lagi sholat sunnah, tiba-tiba di belakang ada Rasul. Aduh, ntar habis sholat pasti ditanya nih. Maka dia bilang, saya sengaja lamakan sholatnya, sengaja lamakan. Karena tahu di belakang ada Rasul. Rasul tahu nih anak, nih sengaja lama sholat karena khawatir ditanya. Maka Rasul juga bilang dalam hadis ini, saya sengaja lamakan zikir saya. Ini kuat-kuatan nih antara guru ya dengan murid yang bengal nih ya. Akhirnya Khawat mikir, Rasul kok kayaknya masih ada di belakang. Dia ruku ngintip lah ada gitu. Akhirnya dia mulai berpikir, nih kayaknya nggak mungkin juga bohongnya Rasul, nggak mungkin. Rasul Nabi mana mungkin dia nggak ketahui kepada Allah. Mudah-mudahan jujur aja dah. Betul, ini sholatnya dia nggak khusyuk aja deh. Maka selesai itu dia sholat, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Rasulullah langsung nepok dari belakang. Khawatir Rasul, ontanya udah ketemu. Nah, barulah dia sadar. Rasul sebenarnya kemarin nggak ada onta yang hilang. Jujur, saya bohong. Disinilah menariknya Rasul. Apa Rasul langsung bilang, itu kan Nabi dibohongin, itu kan biarin aja masuk neraka, hidungnya mancung panjang. Nggak begitu, Pinocchio. Nah, Rasul mengatakan apa ketika dia mengatakan saya bohong? Apa kata Rasulullah? Dia mengucapkan 3 kata berulang. Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Allah merahmatimu, Allah merahmatimu, Allah merahmatimu. Yang menarik, Rasul langsung mengatakan apa? Hei, ma'afala abaka, gimana kabar ayahmu? Rasul tahu orang kalau udah ketahuan bohong dan terpaksa jujur pasti kikuk. Makanya Rasulullah langsung mengatakan gimana kabar ayahmu supaya dia gak kikuk. Dipindahkan pembicaraan. Apakah selesai? Tidak. Seminggu kemudian saat Khawat ada bersama Rasulullah di masjid, Rasulullah mengeluarkan hadis yang populer. Apa kata Rasulullah? Inna sidqa yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada surga dan kebohongan mengantarkan kepada neraka. Apa kata Khawat? Ini hadis sebenarnya harusnya disampaikan seminggu yang lalu. Rasulullah menjaga betul supaya orang termotivasi untuk jujur saat dia terpaksa. Namanya manusia tempatnya khilaf, tapi kalau khilaf dipertahankan ini bahaya ya. Kenapa? Karena sikap kita gak mau menerima kekurangan. Ketika salah makin dihajar, udahlah, yaudah kalau gitu besok gua rasain aja, gua rahasiain, gak perlu dia tahu. Justru sakit hati betul. Apresiasi dulu. Kamu kok begitu sama dia? Terima kasih kamu begitu. Aku senang nih. Tapi kamu gak pikirin, gak boleh. Tapi jangan tahan. Itu dulu. Yang penting apresiasi dulu. Baik. Ini kelima. Yang keenam menurut surga adalah udkhulul jannata anta wa zawjuka bifarihi. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istrimu akan digembirakan. Gembira itu ciri penduduk surga. Penduduk surga gak ada yang sedih. Kenapa dalam Quran sebutkan wujuhu yaumaidzi musfirah, dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri, tertawa dan bergembira dia. Ini ciri penduduk surga. Tidak ada satupun yang bete, tidak ada satupun yang mukanya ditekuk, stres, depresi, tidak ada. Semuanya happy. Kalau di surga begini, maka lihat rumah tangga kita. Jika ternyata pasangan lebih banyak yang manyun, lebih banyak sedihnya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak stresnya, tanda suasana surga sudah mulai hilang. Ciri rumah tangga surga itu adalah happy. Anak merasakan hiburan, tidak mesti ketawa karena bapaknya jago stand up komedi, enggak. Yang penting adanya hiburan, di mana bersama dengan orang tua gak stres, ada permainan, anak lebih betah di rumah, ada kejutan-kejutan. Salah satu yang membuat rumah tangga itu adalah hilang suasana gembira karena hidup yang flat. Tahu flat datar ya, pola hidup gak berubah dari awal anak TK sampai ABG. Selalu ditanamkan orang tuanya apa? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Padahal kalau anak habis bangun tidur mau nenteng TV gak ada masalah, asal TV sendiri kan. Ya kalau TV orang maling kan gitu.
Ini boleh aja, selalu bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu terus. Makanya akhirnya flat, bosan, akhirnya cari di luar. Nggak malas di rumah, rumah nggak jadi tempat bermain. Anak lebih betah di luar main karena di rumah nggak ada taman bermain. Maka jadikan hidup itu dinamis. Rasul mengatakan saatan, sejenak-sejenaklah, jangan flat. Rasulullah kadang bergembira, bahkan lempar-lemparan kue kepada istrinya. Bagaimana Rasulullah kadang berlomba lari. Ini variasi hidup Rasulullah. Kalau hidup terlalu tegak dengan rundown, ini bahaya. Maka jangan sepelekan ini. Ya, biasakan hidup itu dinamis. Sebab bosan itulah salah satu yang membuat rumah tangga itu bisa suasana surgawi. Coba lihat. Kita dari dulu ya pelayanannya mungkin sama baik, tapi sama aja. Sesuatu yang baik kalau flat itu akan ditolak. Ya sama kayak ibu-ibu, bapak-bapak sini saya tawarin makan sop iga. Ini ceritanya, jadi ditagih di sini ya. Ceritanya tawarin makan sop iga, kan senang. Saya tawarin 3 kali sehari selama sebulan. Di hari terakhir saya tawarin, ini sop iga, ini ikan asin. Pilih mana? Ikan asin, bukan karena sop ikan asinnya lebih enak, tapi karena bosan dengan sebelumnya. Maka ketahuilah, perselingkuhan bukan berarti karena ibu udah gak cakep lagi atau suami sudah tidak tampan lagi, tapi karena flat, bosan. Sebab ada orang lain yang memberikan nuansa baru dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada pengusik masuk rumah tangga kita karena kita tidak banyak memberikan kejutan. Disinilah pentingnya ibu ada variasi dan pelayanan. Masak, jangan sampai 20 tahun masak tempe bentuknya bagi jauh kotak gosong. Tempe dimasak dulu kotak gosong, saya nggak tahu. Emang kebentuk segitiga dicabut sudah izin memasak sama cipodan gitu. Kan nggak penting, nggak perlu khawatir. Ibu bentuk huruf nama suami ke, suaminya namanya Farhat, dibikin goreng suami ya apa tempe, gak cinta dari aku. Tuh bayangin, tempe dibentuk lem. Gorengannya sih sama, minyaknya sama, bentuknya beda. Makanya kalau ucapan cinta setiap ulang tahun selalu I love you forever sekali, oke, bergetar hati. Ulang tahun kedua begitu, ulang 20 tahun nggak ada tuh efeknya, biasa aja. Makanya variasi lah. Ya ketika saya menjalani rumah tangga ulang tahun pernikahan kelima, saya nggak mengucapkan I love you pada istri, itu biasa. Saya bikin I love you yang ditulis dari susunan uang 100 ribuan di kamar. Benar ini ngomongin. Sampai istri saya begitu masuk kamar, Abi romantis sekali. Lah iyalah. Tapi kenapa namaku nggak ada di belakangnya? Namanya panjang. Saya bilang kamu pintar banget. Iya dong. Ingat, variasi. Hidup yang flat inilah awal juga petaka di langsung surga. Banyak kejutan. Jangan sampai pakai rundown berhubungan intim, pakai rundown jam 7 masuk kamar. 5 menit lagi buka pakaian. Nggak pakai foreplay, ya Allah, nggak begitu caranya. Ya, yang namanya menikmati suasana surga, kalau nempel-nempel jadi inilah yang disebut suasana surgawi. Ada kejutan di dalam teh. Saya agak strict dari masalah waktu. Mohon maaf, saya hari ini jadwalnya 6 tempat kajian. Dari pagi saya nonstop. Ya, jadi ini yang ketiga. Ntar ada lagi di Emerald. Sore ada lagi di Bintan, ntar malam di Depok. Mohon maaf saya agak strict waktu. Kalau udah 1:30 off, tanya nggak ada cabut, gitu ya. Pokoknya itu aja. Pertanyaan maksimal 2. Oke. Yang ke-7, la yasmauna fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Tidak ada kalimat negatif. Ciri penduduk surga senang memuji. Penduduk surga nggak pernah ngomong yang negatif, mengatakan dasar gendut, nggak ada. Dasar hitam, dasar pendek, nggak ada. Penduduk surga ngomongnya positif. Lihat hadis Rasulullah, riwayat Muslim, di mana penduduk surga khususnya laki-laki berkumpul di hari Jumat di sebuah pasar. Pas pulang ketiup angin dari arah utara, mukanya makin ganteng. Apa reaksi penghuni di rumah? Dia mengatakan apa kepada suaminya? Ih, wajah kamu makin ganteng aja. Ini tradisi penghuni surga. Maka suami membalasnya juga mengatakan, kamu juga ditinggalkan makin cantik. Itu bayangin, jangan pakai kalimat menyindir. Suami pulang, nih bau ketek siapa ya Allah? Kamu parfum baru ya mas ya? Asamnya ini original, nggak begitu.
Biasakan memuji. Ini kalimat yang disukai. Istri habis lahiran jangan disindir. Kamu tuh seksi sayang, seksi konsumsi. Ya Allah. Ini masih penting. Ada suami lebih sadis lagi. Ngomong sama istrinya apa? Siapa naruh gentong di situ? Perasaan aku nggak pesen galon air. Suami istri dianggap galon air. Bahaya banget. Tidak ada kalimat negatif misalnya. Kalau omongannya selalu negatif, kamu tuh susahin aja, kamu tuh ini malas, ini suasana neraka. Ingat, ya, biasakan ngomong positif. Nah, asal positifnya jangan positif narkoba, bukan. Ya, positif yang benar-benar nikmat. Ya, ini biasain khususnya kepada anak, kepada pasangan. Ya. Kalau kita biasakan ngomong ini suasananya, kalau memuji, mujilah yang tulus. Memuji yang membuat orang nggak enak itu adalah memuji dengan syarat, yaitu pakai kata tapi. Orang kalau udah pakai kata tapi gak diingat pujiannya. Coba aja, kamu cantik tapi bau, yang diingat apanya? Cantik apa baunya? Bau. Kamu pinter tapi bawel, pinternya diingat gak? Agak bawelnya. Maka biasakan kamu memuji tanpa tapi, ya, biasakan kalimat yang positif. Oke. Yang ke-8 berdoa, penduduk surga selalu berdoa dan berzikir. Doa mereka di dalamnya apa? Subhanakallahumma. Ya, ini doa bahkan sudah masuk surga aja mereka tetap terhubung kepada Allah, padahal udah di surga. Di surga jelaskan tidak butuh ibadah, betul, tapi hati tidak bisa lepas dari Allah. Penduduk surga itu begitu. Maka rumah tangga surga kalau tidak melibatkan Allah di dalamnya, no, tidak ada suasana surgawi. Banyak-banyak merayu pasangan boleh, tapi lebih banyak kemesraan dari mana? Dari dekat pada Allah. Yang sekarang terjadi banyak masing-masing ngafalin kitab suci rayuan itu. Bapak kamu supir angkot ya, soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Ini wajahmu mengalihkan duniaku. Ini ya, ya. Bapak kamu Densus 88 ya, soalnya kamu telah menyergap isi hatiku. Begitu. Ini yang dihafal. Tapi sejatinya bukan itu inti kemesraan. Kemesraan itu intinya dekat kepada Allah. Sebab yang membuat kita nempel sama pasangan itu adalah Allah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 3 Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Sumpama kamu mengumpulkan apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang, segala di muka bumi ini kita kerahkan kekuatannya, seluruh psikolog andal, seluruh pakar komunikasi untuk menyatukan hati suami istri yang sudah dipecah belah oleh Allah. Kata Allah, ma'alam tabina qulubi, nggak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Walakin Allah Allah fabinahum, tetapi Allah menyatukan hati mereka. Allah begitu. Maka kalau pengen makin mesra, malam-malam minta sama Allah, besok makin harmonis. Kalau salah satu doang, yang lain maksiat, makin dijauhkan. Sebab tidak akan berkumpul antara hati yang dekat sama Allah sama hati suka maksiat. Jadi kalau ibu-ibu sini, saya udah dekat sama Allah, tapi suami saya kok makin jauh karena sering maksiat. Itulah cara Allah. Allah tidak ingin merusak ibadah ibu. Ya bisa jadi, maka bilang ke suami, terus hormati dia. Kalau memang dia tidak mau dibawa kepada kebaikan, ya sudah. Itulah cara Allah, karena tidak akan mungkin berkumpul di dalam sebuah rumah yang satu penghuni surga, yang satu penghuni neraka. Waliyahzubillah. Yang ke-9, penduduk surga tidak ada teriakan. Sebab teriak ini ciri penduduk neraka. Hum yasrifuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak keras di dalamnya. Makanya hati-hati. Kalau di dalam rumah tangga sudah mulai keluar kalimat desibel suara tinggi, kamu, maaf, ini penduduk neraka lagi mampir. Penduduk surga bicaranya lembut, bicaranya halus, tidak suka teriak-teriak. Ya, ibu jaga desibel suara, sebab teriak-teriak ini merusak. Orang suka teriak cintanya kering. Coba lihat ABG itu yang lagi mesra-mesraan di taman, ada nggak teriak-teriak sama pacarnya? Aku sayang kamu. Nggak ada. Yang ngomongnya lembut, bisik-bisik bahkan. Shh, jangan sama-sama ya. Aku sayang kamu. Pelan, ngejelep. Makanya biasakan berbisik, biasakan yang lembut. Yang teriak-teriak bukan ciri penghuni surga. Ya, makanya ini merusak
bayi di bawah 5 tahun, anak di bawah 5 tahun, kalau diteriakin sekali teriakan menghancurkan 10.000 syafaat. Jangan suka teriak-teriak. Tapi lucu sekali, kaget ya, lucu tapi zolim. Jangan berteriak untuk mengagetkan, kita akan lucu tapi menzolimi bayi atau anak kita. Sebab konslet belajar short term memorinya. Makanya bayi yang suka teriakin nanti tumbuh jadi anak ABG yang cenderung refleks, yaitu batang otaknya cenderung aktif. Ya kalau marah jebret, ya cenderung flight or fight, flight kabur atau fight. Ya, atau yang kecil kedua short term memorinya rusak, memori jangka pendeknya rusak. Baru naruh benda hilang, tahu-tahu ditanya di mana deh, nggak tahu, lupa, padahal baru dia taruh di tempat tertentu. Ya. Ini ke-9. Yang ke-10, penduduk surga selalu bersyukur. Ya, ini 10. Tidak ada keluh kesah. Wa qalu alhamdulillahi adhaba anal hazan. Ya, mereka berkata segala puji bagi Allah yang menghilangkan duka cita dari kami. Ini kalimat penduduk surga, selalu serasa syukur, alhamdulillah. Dalam segala hal selalu alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, kalau sudah mulai berkeluh kesah, kurangnya ini, kurangnya ini karena apa? Karena dicabut suasana surga. Cirinya apa? Jarang sholat. Sebab ketika Allah sebutkan manusia diciptakan suka berkeluh kesah, Allah membuat pengecualian illal musallin, kecuali yang suka sholat. Sebab kalau suka sholat, syahwatnya direm, sehingga dia selalu bersyukur atas apa yang diterima selama ini dari pasangan. Saya baca lagi. Yang ke-11, merasa tenang dan tidak terburu-buru. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Sebelumnya Allah menyapa dengan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Apa mutmainnah? Yaitu adalah asal katanya dari kata tumanina atau itminah. Disebutkan oleh Al-Asfani dan kitab Mufradat Al-Gharib Al-Quran bahwa maknanya adalah sukun ba'dal inzi'aj, artinya tenang setelah gelisah atau cemas. Orang yang mutmainah tenang, dia tidak menampakkan ekspresi yang tenang, tidak terburu-buru. Makanya lawan kata sakinah adalah wakor. Wakor itu terburu-buru. Ya, kalau dalam rumah tangga sudah mulai ngomong terburu-buru, istri ketika ngomong sama suaminya, Mas, kamu kok kelihatan makin ganteng. Suami responnya apa? Udah intinya apa? Intinya apa? Kamu minta tambah belanja kan? Cepat. Bukan begitu. Ya, makan terburu-buru, cepet dong. Kamu tuh lelet banget. Ketika mandi terburu-buru, ayo anak dikejar udah kayak. Ketika rumah tangga serba terburu, maaf, hubungan intim pun terburu-buru. Yang penting syahwat sudah selesai, tidak ada foreplay. Ini bukan suasana surgawi. Suasana surga itu tenang. Ngobrol itu sampai lupa waktu. Allah Mas, di jam segini ya tahu-tahu lagi. Itu aja. Menikmati setiap hasil yang diberikan oleh Allah di dalam rumah tangga. Coba evaluasi ibu. Kalau sudah mulai terburu-buru waktu, semuanya ini ciri dari rumah tangga yang dicabut suasana surga. Baik. Yang ke-12, penduduk surga tidak suka bertengkar, sebab penduduk kebiasaan bertengkar, kebiasaan penduduk neraka, suka salah-salahan. Kamu tuh yang bikin saya masuk neraka. Lihat kisahnya surat 64 atau dalam surat Al-A'raf ayat 38, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu bisa masuk neraka, ini gara-gara kamu. Kalau dalam rumah tangga sudah mengatakan ini gara-gara kamu ya, gara-gara kamu, inilah suasana neraka. Maka jangan biasain saling menyalahkan. Tahu penduduk surga doanya Ibrahim. Doanya Adam. Rabbana zolamna anfusana. Adam itu dimuliakan Allah karena kalau ada kesalahan nggak nuding-nuding pihak lain, dia mengingat ke dalam. Rabbana zolamna anfusana. Mas, maafin aku ya, mungkin aku yang kurang pelayanannya. Tidak mengatakan kamu aja tuh yang begini suka selingkuh, tidak. Mungkin aku yang kurang pelayanan. Suami pun mulai menyadari, ya, menyalahkan suasana neraka. Yang ke-13, banyak melakukan aktivitas bersama pasangan. Sebab Rasul dan hadis sahih mengatakan, ma'fil jannati azab, di surga tidak ada yang jomblo, tidak ada yang melajang, tidak ada yang sendirian.
Tidak ada ceritanya orang surga melakukan aktivitas sendirian. Dia sendirian di pasar, sendirian di pinggiran sungai, terus nyemplung, gak ada yang nolongin, tidak ada. Penduduk surga itu selalu bersama-sama. Ketika maaf sudah mulai kondangan sendirian, makan sendirian, tidur sendirian, maka bisa jadi ini tidak suasana surga. Terus surga itu senang bareng-bareng, terus sama pacarnya. Jadi biasain kalau apa-apa suami diajak, mas nemenin aku belanja mau nggak? Ya teman, ditemenin. Kalau yang masih sering bersama-sama, pastilah ini penduduk surga yang sudah ada di muka bumi ini. Ya, baik. Yang ke-14, mohon maaf ini khusus yang sudah menikah. Jadi penduduk surga melakukan aktivitas seksual yang rutin. Yang dijelaskan dalam surat Yasin 556, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga itu memiliki kesibukan dalam kesenang-senangan. Sibuk dalam kesenangan. Apa makna sibuk dalam kesenangan? Jelaskan dalam tafsir At-Tabari Ibnu Katsir menukil perkataannya Ibnu Mas'ud, yang dimaksud adalah syughulin fakihun iftidadul abkar. Penduduk surga itu sibuk memecahkan perawanan bidadari. Jadi maaf, ini bukan berarti ini sifatnya sangat mesum, bukan. Saya dikasih kabar gembira bapak-bapak, di surga setiap laki-laki berhubungan intim selalu setiap saat, bahkan sampai 70 tahun lamanya tanpa henti. Ya, berhubungan intim surga 70 tahun lamanya tanpa henti. Makanya surga nggak ada maerot, ya nggak ada, ya nggak bikin cabang. Insya Allah di sana aktivitasnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sudah mulai jarang berhubungan intim, ada sudah punya pasangan sah, kecuali ada halangan ya karena jarak, maka ini evaluasi. Oh, tidak surgawi. Maaf, suami ketika hasratnya muncul, istri menolaknya padahal tidak ada alasan kecuali yang dibenarkan waktu haid, dan dia menolaknya, maka rentan untuk membuat terjadinya perselingkuhan syahwatnya kepada yang lain. Maaf, saya ngomong di sini walaupun ada anak, tapi saya bilang, ketika suami mulai masturbasi pada istri, jangan GR, merasa alhamdulillah saya nggak diganggu, tidak. Ini petaka. Apa gunanya punya pasangan kalau dia melakukan self service? Ini bukan ciri rumah tangga surga. Jadi bilang, mas kenapa ada? Kenapa kamu gak minta? Ini yang harus dipahami. Baik. Yang kelima, penduduk 15 maaf, penduduk surga senang menjalin silaturahim kepada sanak famili. Silakan baca surat As-Saffat ayat 50 sampai 57. Mereka saling mengunjungi. Di mana fulan dan dulu pernah ngomong ini di dunia. Oh, ternyata dia di neraka. Saling mengunjungi, saling menengok, bertanya. Maka jangan biasakan hidup kita egois, rumah tangga kita mengurus diri sendiri. Kunjungin pamannya dari si istri, kunjungi teman terbaiknya istri, teman terbaiknya suami. Hari ini jadwalnya kemana? Ke rumah eyang, ke rumah mertua. Hari ini kemana? Ini ciri penduduk surga. Ketika kita cuma mikirin, udah kita kembali, nggak mikirin silaturahim, mikirinnya Senin Jumat udah bekerja, Sabtu Ahad banyaknya buat keluarga doang, nggak buat yang lain. Nah, coba biasakan, ke rumahnya ini yuk. Ya, dia habis lahiran anaknya datengin. Inilah suasana surgawi di dalam rumah. Baik. Sudah 15 poin yang saya sebutkan. Ini di dalam Quran dijabarkan dengan gamblang, inilah penduduk surga. Silahkan Bapak dan Ibu contreng. Adakah ini? Jika 15-nya ada, saya ingin mengatakan selamat. Berarti rumah tangga surga telah ada di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Jika kurang dari 15, di bawah 7, di bawah 7, di bawah setengah, maka masih butuh evaluasi lagi. Jika tidak ada sampai 15-nya, jangan merasa diam saja. Segera datangi konselor, datangi psikolog, datangi ustadz supaya bisa mengevaluasi. Sebab berlama-lama di rumah tangga yang tidak ada surgawi, kita membiarkan dalam dosa karena kita membiarkan hal-hal yang buruk terjadi dalam rumah tangga kita. Segera perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja bisa sampaikan. Maaf pas banget bisa dapat, jadi saya harus angkat teleponnya dulu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan jika ada yang mau bertanya, maksimal 2 saja. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Dari pihak jamaah kayak gini, mungkin dari perempuan. Nggak ada, ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, terima kasih karena memang saya ada aktivitas lagi setelah ini. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian atau hal-hal yang mungkin tidak rasa berkenan atau terkesan vulgar, tapi ini sebagai ilmu wajib saya sampaikan kepada yang hadirin yang ada di sini karena ini bagaimana menjadi matakan yang baik. Saya pikir mari kita tutup dengan doa bersama-sama, semoga kita mendapatkan kematangan surgawi. Dan setelah itu izinkan saya untuk mengakhiri dan berangkat lagi ke pertemuan berikutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibad wa nahnu ala ahdi wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wa ajma'na fil jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa min sholihin. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa di majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Lutfi dan informasi untuk para jemaah. Insyaallah seperti biasa di minggu ketiga insyaallah akan diisi oleh Kiai Haji Nuzul Haqain akan membahas kitab tentang Al-Hadith. Untuk itu kami mengawal kepada jemaah yang hadir saat ini untuk bisa datang kembali di minggu ketiga di bulan Februari dan bisa mengajak keluarga, teman dan rekan untuk bisa hadir di bukit yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum